Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Sobat terkasih, ini merupakan berita yang sangat luar biasa yang perlu untuk kita sebarkan supaya banyak orang yang semakin cerdas. Kenapa? Karena kali ini kita akan membahas salah satu ustadz kondang yang ditolak langsung, bahkan dikepung pengajiannya supaya tidak terjadi. Ini adalah bentuk kerinduan untuk menjaga keberagaman di negara kita, karena ustadz ini dari dulu suka bahkan pernah membahas dan melukai agama orang lain. Nah, seperti apa videonya? Kita dengar dulu teman-teman dan jangan skip supaya kita dapat memahaminya. Ini dia videonya. Semuanya gitu bilang, kepung lokasi sini, kepung dari luar semuanya. Sampaikan sama yang lain kepung lokasi sini, biar jangan masuk kelilingnya. Kepung suruh kepung kelilingin dulu. Nggak bisa gitu pimpinan di sini. Udah kesal gitu. Enggak, aku ini orang sini. Ya, aku orang sini ya, kamu kan orang. Sama-sama orang Bekasi. Kita nggak mau ada di Bekasi ada. Ini tempatku. Ini tempatku. Iya, ini. Telepon yang lain. Telepon yang lain dan masuk. Santai, jangan nunggu di sana. Kita udah mulai gitu. Sampaikan kita udah mulai. Sampaikan nama yang lain, kita udah mulai. Belum pernah sejarahnya pengajian daripada Ustadz Abdul Somad itu dibubarkan paksa. Tapi beberapa hari yang lalu pengajian daripada Ustadz Abdul Somad dibubarin paksa. Wow, what's wrong? Ada apa? Kok iso gitu? Kok bisa? Apa penyebabnya? Apakah pendukung daripada Ustadz Abdul Somad ini sudah semakin hari semakin berkurang gitu? Apakah karena ceramah-ceramahnya yang kontroversi gitu? Apakah karena Ustadz Abdul Somad ini dicap sebagai ulama yang kurang baik gitu? Apa penyebabnya? Tuntutan kami sebenarnya sama, tangkap Ustadz Abdul Somad sekarang juga. Kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Ustadz Somad ini teroris. Kalau polisi diam, artinya polisi takut. Nah, negara ini rusak ini. Ini teroris ini. Segera proses dan ditangkap. Ustadz Somad ini teroris. Kalau polisi diam, artinya polisi takut. Nah, negara ini rusak ini. Ini teroris ini. Segera proses dan ditangkap. Tangkap ini Ustadz. Segera tangkap. Kalau Kapolri tidak bisa tangkap Ustadz Somad, saya tegaskan. Kalau tidak, kami bergerak dari seluruh penjuru NKRI ini. Karena negara ini adalah negara hukum. Kalau polisi takut, negara ini kita mau harap siapa lagi? Dan tidak ada alasan polisi takut kepada ustadz yang model begini. Ini kecoa ini. Borgol dia kalau bisa digantung, kalau bisa diikat. Borgol dia kalau bisa digantung, kalau bisa diikat. Selamat malam. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain. Apalagi untuk menjelekkan agama orang lain, itu sangat dilarang di dalam Al-Quran. Di agama lain pun juga sama. Di Bible itu juga sama. Di Weda juga sama. Di Tripitaka juga sama. Bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling menghormati. Betul Bapak-bapak. Kalau tuntutan kami sebenarnya sama, tangkap Ustadz Abdul Somad sekarang juga. Karena apa yang telah beliau lakukan sangat-sangat menghina agama Islam. Beliau selalu membawa nama Islam, tetapi dakwahnya tidak Islami 100%. Kalau Bapak polisi bisa lihat hujah-hujah beliau di YouTube ataupun di TV One, bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad
amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Tanamkan dalam hati bapak-bapak, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Sekuat apapun yang membackingi warga RW sebelah. Naas banget nasib pria asal Aceh bernama Dedi Saputra ini. Hanya karena menyampaikan alasan berpindah agama dari Islam ke Kristen, ia kini jadi tersangka penistaan agama. Saat ini dia bahkan telah ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal. Kasus bermula setelah dia memposting video di akun TikToknya @tersadarkan5758. Dalam video itu, Dedi menjelaskan alasan dirinya berpindah agama dari Islam ke Kristen. Dalam video yang kemudian viral itu, Dedi menanggapi komentar netizen soal alasan pindah agama. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, gak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu, ucapnya. Lalu ia menambahkan, Muhammad ketika masih belum menjadi nabi, menerima wahyu istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Potongan pernyataan inilah yang dianggap banyak pihak sebagai bentuk Video tersebut menyebar cepat, ditonton sekitar 1,9 juta kali dan menuai kecaman luas. Sejumlah organisasi di Aceh kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan video itu pada 5 November 2025. Pelapornya adalah Ketua Umum PW Pelajar Islam Indonesia Aceh, Muhammad Randy Febriansyah, bersama Dinas Syariat Islam Aceh, Satpol PP atau WH Aceh, serta ormas Islam lainnya. Menurut Randy, laporan itu bukan soal emosi, tapi tanggung jawab moral. Kami melihat adanya dugaan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ujarnya. Setelah melalui proses penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Dedi pada 18 Februari 2026 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dedi kemudian dibawa ke Mapolda Aceh dan resmi ditahan sehari setelahnya. Penyidik menetapkan Dedi sebagai tersangka dan menjeratnya dengan sejumlah pasal. Di antaranya ialah pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait penyebaran kebencian berbasis sara, serta pasal-pasal terkait dalam KUHP baru. Penangkapan ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Banyak kalangan menganggap polisi seringkali pilih kasih menangani kasus-kasus penistaan agama. Ketika pelakunya yang non-muslim, polisi sigap menangkap orang yang dianggap menghina Islam. Tapi sebaliknya, ketika seorang muslim melakukan hal yang sama, polisi seringkali membiarkannya. Contoh yang paling diingat adalah saat Rizik Syihab bilang, kalau Yesus dilahirkan, susternya siapa? Atau saat Abdul Somad bilang dalam salib ada jin kafirnya, dan sejumlah tokoh Islam lainnya. Merespon kondisi ini, seorang influencer TikTok @warmanasareras mengkritik dengan satir ketidakadilan itu. Dia melontarkan gagasan agar Indonesia dibagi menjadi dua negara, satu negara mayoritas dan satu negara minoritas. Menurut hemat saya, jauh lebih bagus Indonesia itu dibagi dua negara, satu untuk mayoritas dan satu untuk minoritas, ucapnya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa hukum itu tajam untuk minoritas dan tumpul untuk mayoritas, lanjutnya. Kami di Gerakan PIS tegas menolak segala bentuk penghinaan terhadap agama apapun, tapi kami juga minta semua penganut agama mestinya diperlakukan secara adil. Jangan satu agama karena mayoritas selalu diakomodir pengaduannya, sedangkan kalangan minoritas sering diabaikan. Perlakukan semua agama dengan adil. Jauh lebih bagus Indonesia itu dibagi dua negara. Satu untuk mayoritas dan satu untuk minoritas. Mengapa? Karena seperti di atas kepala saya ini adalah murtadin dari Aceh. Beberapa hari kemarin sudah ditangkap pihak kepolisian Republik Indonesia dengan alasan penistaan agama. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa seperti saudara Zulkifli, Kainama, Dondi Tai, dan lain-lain yang seringkali menistakan agama Kristen, tapi kok mereka aman-aman saja? Ada apa di balik ini? Ini usulan sehat untuk Presiden Republik Indonesia. Negara Indonesia wajib untuk dibagi dua, agar supaya kami kaum minoritas tinggal satu negara. Jangan sedikit-sedikit kami dilaknat-laknat nih, diharam-haramkan. Seperti penjualan babi dan banyak hal yang menyakiti hati kami.
Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Saya berharap teman-teman tidak perlu marah, tapi berikanlah edukasi. Apakah Anda tahu berita ini? Tuliskan dengan baik. Nah teman-teman, kita tahu sifat terjang dari Ustadz ini. Ustadz yang notabene sungguh amat terkenal lah di Indonesia ya. Dan dari ceramah-ceramahnya itu juga banyak mungkin digemari oleh orang lain. Dan bukan kali ini saja dia mengalami penolakan. Di luar negeri sudah pernah, di Malang pernah, dan di beberapa tempat sudah pernah menolak beliau oleh karena ceramahnya ada unsur berbeda dengan apa yang diajarkan oleh bangsa ya, karena bangsa kita ini kan majemuk, banyak agama, banyak suku, maka kita harus menghormatinya. Kita masih mengingat apa yang terjadi dengan penyampaiannya dulu ketika menghina kekristenan, bahwa tentang salib dan juga yang disalib itu siapa dan lain segala macam itu. Ternyata dia bebas melompom dan tidak ada yang bisa menyentuh dia, mungkin karena dianggap ini ustadz besar, ustadz kondang begitu ya, lalu dia bebas-bebas saja, dan hal ini sangat disayangkan. Coba kalau orang Kristen yang melakukan yang sama 1x24 jam sudah tidak tahu lagi di mana itu orang, mungkin sudah masuk di penjara. Kita sudah banyak melihat saksi bagaimana anak Batak, bagaimana Muhammad KC, bagaimana yang lain-lain, bahkan yang baru-barusan ini yang murtadin dari Aceh langsung diringkus teman-teman, lalu dipenjarakan. Kan itu apa? Karena apa? Karena membahas agama orang lain. Tapi kalau membahas kekristenan itu dakwah, kan itu yang mengecewakan sekali. Nah, kita kembali ke teman-teman ke video barusan. Kita tahu Ustadz ini memang berceramah itu agak sedikit nyeleneh. Maksudnya nyeleneh itu apa? Mungkin juga mengganggu dan tidak menjaga keragaman. Dan banyak muslim sudah mengerti akan hal itu. Puji Tuhan ya, ini tidak ada sentimen pribadi, tapi kita harus menjaga bangsa kita ini dari keutuhan. Utuh selalu karena dari beragam agama suku. Jadi tidak boleh satu oknum ustadz yang notabene figur agama, yang notabene itu suka membahas tentang agama orang dan menjelek-jelekan agama orang. Ya tahu? Tidak boleh. Kita harus menunjukkan toleransi kita. Sekalipun kita mayoritas, itu kita harus menunjukkan toleransi, menghormati, menghargai agama orang lain, bukan semena-mena. Nah, saya pikir inilah dasar kenapa banyak orang mulai sadar, karena dari ceramahnya, bahkan dari video itu terang-terangan bahwa ustadz ini radikal begitu ya. Dan itu memang sudah disadari dari dulu. Cuma di negara kita ini kan kadang-kadang kan hukum itu tumpul ya kan, tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas, kan gitu aja masalah selama ini. Coba kalau misalnya semuanya itu berimbang, rata, mungkin tidak seperti ini ceritanya teman-teman ya. Tidak seperti ini. Akan ada kebebasan, akan ada toleransi, dan akan ada penghormatan dan penghargaan terhadap agama orang. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang kita dengarkan saat ini merupakan buah dari kerinduan bangsa terlebih dahulu, bahwa kita harus mendisiplinkan, melarang oknum-oknum ustadz yang berceramah itu melukai keberagaman. Itu penting, dan itu menjadi doa kita, meminta kepada Tuhan supaya bangsa kita terjaga dari oknum-oknum yang seperti ini. Nah teman-teman, kita dukung supaya umat muslim banyak yang sadar tentang hal-hal itu, karena itu sangat penting sekali untuk diterapkan. Selanjutnya teman-teman, kita tahu bahwa kalau hal itu dibiarkan, maka akan terjadi semacam separatisme atau pemisahan di antara kubu. Kalau kita membiarkan hal ini terjadi, misalnya kita biarkan ustadz membahas kekristenan dengan caranya sendiri, walaupun salah, dan kita biarkan, maka apa yang terjadi? Maka orang Kristen mungkin akan membahas Islam. Maka akan terjadi yang namanya debat atau debat kusir, karena kita tahu lah ya kan, kalau berdebat itu kan ada yang baperan begitu, nanti yang kena orang Kristen juga kan gitu ya. Nah, cocok seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, mungkin negara ini dibagi dua gitu ya, negara Islam dan Kristen, mayoritas minoritas. Tapi ini bukan solusi yang baik. Karena apa? Bangsa kita ini berdampingan antara Kristen, Islam, Hindu, Buddha, berdampingan, bertetangga dan segala macam. Maka yang perlu diberantas adalah paham-paham radikalisme, paham-paham yang seperti ini. Maka sudah sangat tepat kalau banyak orang yang memakai slogan toleransi bagi Indonesia. Itu sudah tepat dan cocok dan tidak perlu lagi diganggu gugat. Kalau ada ustadz atau pemuka agama yang mau melawan toleransi dengan cara intoleran, itu harus dihadapi, dan sudah tepat banyak umat muslim yang sadar. Nah teman-teman, mari kita terus cerdaskan banyak orang, karena dengan mencerdaskan mereka kita akan menuai kedamaian antar lintas agama. Kamu bebas bersaksi, kamu bebas beragama, semakin dekat dengan Tuhan, tidak ada lagi melarang ibadah dan lain segala macamnya itu. Akhirnya apa? Timbul damai sejahtera, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu harapan kita kan? Nah, teman-teman, tolong sampaikan. Mungkin teman-teman boleh menyampaikan kepada tetangga Anda, teman Anda, untuk semakin melek dengan teknologi dan melihat dan cross-check siapa ustadz yang kita ikuti, siapa pemuka agama yang adem, diikuti dan menghormati sesama manusia. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita.